sedikit untuk mengetahui modus dan pola permainan di kantor pajak ini sebenarnya, karena Mas Heri juga punya pengalaman di kantor pajak. Mas Heri mungkin bisa cerita lagi, dilanjutkan Mas. Ini kan kemudian ada yang tertangkap karena disuap untuk mengurangi pajak sebuah perusahaan. Kemudian ada yang tertangkap karena masalah restitusi. Ini yang paling rentan yang mananya ini Mas, pegawai pajak untuk disuap ini? Paling rentan terjadi di bidang mana? Kalau paling rentan dari dulu sampai sekarang restitusi pajak ya. Bisa dijelaskan Mas bagaimana rentannya? Pengembalian, maksudnya kan pengembalian kelebihan pajak. Iya. Ya, istilahnya kalau orang dapat uang, pada perusahaan dapat uang. Untuk proses yang benar aja ada kebiasaan memberikan uang ya, misalnya gratifikasi. Ini yang pernah juga seperti hasil yang survei yang dilakukan KPK juga menemukan di 2010 juga menemukan hal itu, adanya gratifikasi dalam bidang restitusi ya. Nah, apalagi kalau ternyata pengembalian pajak itu tidak benar. Mestinya seharusnya 10 miliar diberi 20 miliar ya. Kan itu pasti di situ terjadi negosiasi ya, dan nilainya pasti lebih besar gitu, sangat besar. Kita juga melihat kan ada dugaan banyak kasus di bidang pertambangan kelapa sawit, itu ada permainan faktor fiktif seperti yang pernah saya alami gitu. Jadi lebih itu sampai sekarang juga masih ya, jadi lebih rentan yang di pajak pertambahan nilainya ataukah di PPh-nya? Kalau di PPN ya, di PPN karena ada faktor fiktif, dugaan faktor fiktif yang sangat sering terjadi di perusahaan. Baik, itu artinya biasanya melibatkan siapa saja yang paling tinggi, misalnya posisi apa yang paling tinggi mengetahui permainan-permainan seperti itu dalam sebuah kantor pajak di daerah misalnya? Kalau dalam proses restitusi, kita bicara restitusi, itu kan yang berhak memutuskan adalah kepala kantor. Proses restitusi kan diajukan kepada AR, akun representatif, atau istilahnya konsultan pajak yang disediakan oleh kantor pajak ya. Mereka terus kemudian melalui proses pemeriksaan. Ada beberapa hal dalam beberapa kasus tuh ada juga mereka mempunyai makelar ya. Misalnya kasus Tommy itu sebenarnya juga sudah sangat umum dulu ya terjadi. Baik, yang kasus Tommy Indarto itu artinya sudah umum terjadi ya Mas ya? Ada. Jadi istilahnya wajib aparat pajak menguruskan restitusi gitu. Baik, Mas, kalau kemudian tadi Anda menyebutkan bahwa ini wilayahnya kepala kantor pajak misalnya, kemudian apakah anak-anak buahnya atau pegawai yang ada di bawah kepala kantor tadi itu sulit untuk mengetahui, untuk melacak permainan itu, ataukah bisa dengan mudah mengetahui sebenarnya? Maksudnya permainan yang dilakukan atasannya? Baik, kalau sesuai dengan yang disebutkan tadi, permainan itu biasanya kemudian mengarah atau bermuara ke kepala kantor misalnya, karena yang berhak untuk memutuskan seperti terkait restitusi tadi. Tetapi sebenarnya permainan kepala kantor ini apakah dengan mudah dapat dilacak oleh pegawai yang ada di bawahnya atau anak buahnya begitu, ataukah sebenarnya ini sudah hilang sama sekali, tidak tahu anak buahnya permainan-permainan itu? Oh, pasti tahu anak buahnya. Pasti tahu ya? Sangat kemungkinan besar tahu. Iya. Kalau anak buah, baik Pak. Tapi apakah dia istilahnya takut atau tidak melaporkan, ya itu. Baik. Ya, sebelum ke Pak Fuad, kita harus break terlebih dahulu untuk ikuti headline news yang kita isi juga dengan perbincangan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini.